Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Clemencia Losenanggo, SPDGR, guru SD dari Kecamatan Reo, tepatnya di SDN Reo 2. Saya Marcelinus Butul, SPDGR, guru di SD Barang, Kecamatan Cibal. Saya Basilius Jangkan, guru di SMP Negeri 6 Cibal, Kecamatan Cibal Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tugas guru penggerak proses coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Marcel. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Baik Pak Marcel. Sesuai agenda kerja kita, jadi hari ini kan Pak Marcel siap untuk melakukan proses coaching terhadap rekan guru kita. Dan saya di sini akan mengamati proses coaching yang akan Pak Marcel lakukan dengan rekan guru kita. Baik Pak Marcel, sebelum Pak Marcel melakukan proses coaching, jadi saya perlu menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam proses coaching hari ini. Siap. Siap untuk mendengar Pak Marcel ya? Siap. Santai Kak Marcel, jangan terlalu jadi tidak ada hal yang disalahkan, dibenarkan dalam proses ini. Rubrik penilaian yang saya gunakan untuk Pak Marcel, yang pertama itu Pak Marcel, apakah nanti coachingnya nanti itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, saya akan menilai apakah Pak Marcel sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti kepada coaching ya. Coach itu nanti kan rekan guru kita. Yang ketiga nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coach, apakah nanti menjawab sesuai pertanyaan dari coach atau tidak. Dalam pelaksanaannya itu juga sebentar Pak Marcel, saya akan menilai bahwa proses coachingnya itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Seperti yang kita ketahui itu prinsip coaching itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi di sini Pak Marcel sudah tahu rubrik penilaiannya, bagaimana Pak Marcel bisa diterima untuk rubrik penilaian ini. Siap. Baik Pak Marcel, terima kasih. Sebelum masuk dalam proses coaching Pak Marcel, perlu saya berikan beberapa pertanyaan ya Pak Marcel. Yang pertama, sebentar saya harus tahu dulu kompetensi apa yang Pak Marcel ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini. Baik Ibu, terima kasih terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan pada hari ini, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua bagaimana dia mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Marcel, dari 3 kompetensi yang Pak Marcel sampaikan ke saya, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini? Baik Ibu, dari 3 kompetensi tadi yang dikembangkan, saya fokus pada 2 kompetensi, yaitu bagaimana kompetensi kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif. Baik, sudah kalau begitu Pak Marcel. Dari 2 kompetensi yang menjadi spesifik dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Marcel kepada rekan guru sebentar, indikator ketercapaian dari coaching hari ini yang bisa diukur nanti itu bagaimana? Oke, baik Ibu, berkaitan dengan indikator yang dicapai dari coaching hari ini, yaitu mendapatkan solusi dari situasi yang dihadapi, sehingga ketika dia mendapatkan solusi itu menjadi indikator utama. Baik, sudah Pak Marcel. Oke, Pak Marcel, kesempatan berikutnya saya persilakan Pak Marcel untuk melakukan proses coaching kepada rekan guru kita Pak Ijan. Saya akan tetap di sini untuk mengamati proses coaching yang akan Pak Marcel lakukan dengan Pak Ijan. Ya, terima kasih. Silakan. Action. Baik, selamat siang Pak Chan. Selamat siang Pak Mancek. Oke, bagaimana kabar hari ini? Kabar saya hari ini Pak Mancek lumayan baik. Luar biasa. Ya. Baik Pak Chan, seperti yang telah kita janjikan bahwa pada hari ini Pak Ican luangkan waktu untuk bertemu dengan saya untuk membahas 1-2 hal terkait dengan aktivitas yang Pak jalankan. Baik
Pak Ican, waktu kita tidak banyak untuk diskusi hari ini, kurang lebih 10-15 menit, sehingga diharapkan kita memanfaatkan waktu ini dengan baik. Baik Pak Ican, kira-kira apa yang mau Pak Ican sampaikan pada kesempatan ini? Ya, baik Pak Mancik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk siswa-siswi saya di dalam kelas dapat terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Mulai dari bukan hanya di awal, tetapi dalam proses pembelajaran itu ada dialog aktif antara saya kaitan dengan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi Pak Ican ya ingin membahas tentang keaktifan siswa Pak Ican di kelas. Baik Pak Ican, kira-kira terkait dengan itu apa tujuan Pak Ican menyampaikan terkait dengan keaktifan siswa di kelas? Baik, terima kasih Pak Mancik. Tujuan saya sharing tentang situasi saya di kelas ini karena belakangan ini siswa saya di kelas itu kurang aktif. Nah, rupanya persoalan ini sudah sejak lama, tapi saya baru menyadari dan baru mengamati secara sepenuhnya pada saat pembelajaran kemarin bahwa siswa-siswi senang di awal, pada saat asesmen akhir atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang saya jelaskan, itu rupanya siswa-siswi kurang antusias untuk merespon pertanyaan yang saya berikan. Dari sebab itu saya ingin bicarakan soal itu pada sore hari ini. Oh, jadi situasi yang Pak Ican hadapi di kelas bahwa ada siswa yang tidak aktif, yang Ya. sebagian besar siswa tidak aktif. Oke, baik Pak Ican. Dari situasi seperti itu, menurut Pak Ican, indikator apa yang perlu kita capai, yang perlu Pak Ican capai dalam situasi tersebut? Ya. Baik, Pak Mancik, indikator yang perlu saya capai saat ini adalah siswa-siswi saya di dalam kelas dapat terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Mulai dari bukan hanya di awal, tetapi dalam proses pembelajaran itu ada dialog aktif antara saya dengan siswa saya di kelas. Kemudian setelah berjalannya proses pembelajaran saya juga, siswa-siswi dapat merespon kira-kira sejauh mana mereka memahami materi dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian bukan hanya itu, siswa tujuan indikator yang berikutnya adalah siswa dapat berkomunikasi dengan temannya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Oh, begitu ya Pak Ican ya. Iya. Berarti di sini kalau saya rekam sedikit apa yang disampaikan Pak Ican menginginkan bahwa siswa itu harus mendengar secara aktif, harus ada kehadiran penuh siswa di dalam kelas sehingga pembelajaran itu bisa bermakna. Baik Pak Ican, ini kalau kita prediksi nih, kira-kira dari rentang 1 sampai 10 ya, kalau Pak menilai itu kira-kira Pak Ican berada pada posisi skala berapa yang Pak Ican rasakan? Baik Pak Mancik, kalau misalnya rentangan skala yang berdasarkan rentangan skala dari proses yang saya bawakan, mungkin saya masih masuk di 5 Pak. Sedangkan rentangan skala untuk siswanya, mungkin siswanya masih berada di 3, saya sudah di 5. Tetapi dalam rentangan ini saya ingin supaya siswa itu sendiri bisa sedikit ada kemajuan berdasarkan rentangan itu. Misalnya saya sebagai gurunya masuk di rentangan 8, 9 atau 10, minimal siswanya di rentang 5, 6, 7 begitu. Oke, baik. Baik, menurut Pak Ican tadi disampaikan rentangan tingkat ketercapaian siswa itu baru mencapai 3 atau sampai 5. Apa sih hambatannya sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi dari Pak Ican
dalam rentang 8-9. Apa hambatan yang Pak Chan rasakan di kelas? Baik, Pak Mancek, terima kasih. Hambatan yang saya rasakan selama proses di dalam kelas itu adalah terkadang anak-anak itu kurangnya partisipasi aktif dalam komunikasi dengan temannya. Sedangkan teman yang lainnya itu sudah bisa menjawab, merespon pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan teman yang lainnya kurang merespon, artinya bahwa mereka mungkin saja kalau misalnya mereka bisa komunikasi dengan teman atau dengan bapak guru, mungkin bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah mereka. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak Chan ya, luar biasa Pak Chan temukan sendiri tadi bagaimana hambatannya. Salah satunya yang saya rekam di sini adalah bagaimana kurangnya partisipasi dari siswa yang ada di kelas Pak Chan. Baik, untuk itu apa solusi yang Pak Chan mau tawarkan supaya dapat meningkatkan partisipasi dari siswa tersebut? Solusi yang saya tawarkan untuk permasalahan ini mungkin yang pertama adalah saya meningkatkan lagi kompetensi dan kemampuan saya sehingga bisa menggerakkan siswa-siswi mungkin dari bagian media pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin karena media pembelajaran yang saya gunakan itu menjadi penyebab bahwa siswa-siswi itu kurang aktif. Ya, sehingga saya ingin supaya selain saya juga anak-anak juga dapat menerima atau mereka dapat memanfaatkan alat-alat peraga yang ada di sekitar mereka untuk mengerjakan persoalan. Oke, luar biasa Pak Chan. Jadi Pak Chan punya tawaran menarik di mana yang pertama tadi meningkatkan kompetensi dan lalu yang kedua perlu menggunakan media dalam pembelajaran. Saya rasa ini tawaran paling menarik Pak Chan yang dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa di kelas. Lalu yang berikutnya, kira-kira kapan ini dimulai? Ya, kalau bicara memulainya, mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya sudah siap untuk memulai sesuatu yang baru itu, Pak. Oke, lalu ketika Pak Ican memulai nanti, apakah membutuhkan orang lain untuk mendukung kegiatan ini supaya bisa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Ya, baik Pak. Di sini saya benar-benar membutuhkan orang lain. Orang lain yang dibutuhkan di sini adalah yang pertama adalah pimpinan sekolah, kepala sekolah. Yang kedua adalah rekan sesama guru mata pelajaran, dan yang ketiga mungkin seluruh warga sekolah. Selain itu juga saya juga harus bekerja sama dengan orang tua supaya orang tua tetap memotivasi anaknya agar dalam proses pembelajaran di sekolah anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Baik, luar biasa Pak Chan sudah bisa menemukan solusi dari persoalan yang Pak Chan hadapi. Ini yang terakhir Pak Chan ya, ini berkaitan dengan perasaan. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Chan setelah kita melaksanakan diskusi pada saat ini? Apa yang Pak Chan rasakan? Baik, terima kasih Pak Mancek. Perasaan saya Pak Mancek seperti yang terlihat saat ini bahwa dari awal tadi saya sedikit sedikit cemas apa yang harus dibicarakan. Tetapi setelah dibicarakan mengenai situasi saya di kelas, akhirnya terjawab atas apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Sehingga saya merasa senang Pak. Artinya bahwa saya datang dalam keadaan kecemasan, pulang membawa sebuah kegembiraan. Oke, luar biasa Pak Chan. Baik Pak Chan, karena memang sebentar lagi kita akan kembali ke tugas kita masing-masing. Jadi diskusi kita cukup sekian. Saya tunggu kabar baiknya Pak Chan. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik Pak Marcel, bagaimana setelah melakukan proses coaching, bagaimana perasaannya nih Pak Marcel? Luar biasa Pak, luar biasa Ibu pelaksanaan
ya suasananya Pak Marcel dan Pak Ican. Jadi saya merasakan juga bahwa pasti hari ini Pak Marcel merasa bahagia, begitu juga dengan Pak Ican ya. Baik, sudah. Pak Marcel, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama saya ajukan pertanyaan dulu. Menurut Pak Marcel sebagai coach tadi itu, dalam melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Marcel dalam melakukan proses coaching tadi dengan Pak Ican? Baik, terima kasih ya Bica. Hemat saya sudah melakukan coaching dengan alur tita, di mana dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menggali persoalan serta menemukan sendiri dia punya persoalan tadi dari persoalan yang di bawah. Seperti kurang lebih demikian. Baik Pak Marcel, dan saya juga setuju atas apa yang disampaikan oleh Pak Marcel. Karena dalam pengamatan saya tadi memang proses coaching yang dilakukan oleh Pak Marcel dengan Pak Ican tadi memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Ya, saya perhatikan dari bagaimana Pak Marcel menggali jawaban dari coaching, dan itu juga coachingnya menjawab sesuai dengan pertanyaan dari Pak Marcel sebagai coach. Luar biasa Pak Marcel. Kemudian saya juga sudah mengamati dalam proses coaching tadi itu Pak Marcel dan Pak Ican, terutama Pak Marcel sebagai coach itu benar-benar sudah menerapkan prinsip daripada coaching itu. Seperti yang kita sudah tahu ya Pak Marcel, prinsip coaching itu yang pertama itu adalah kemitraan. Jadi tidak ada batas, tidak ada jenjang antara bawahan atau atasan, atau intinya kita setara ya, dan itu sudah dijalankan dengan baik dari Pak Marcel. Kemudian ada proses kreatifnya ya, jadi pertanyaannya juga sudah luar biasa Pak Marcel dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Marcel, itu sedikit penilaian dari saya Pak Marcel. Karena itu sebagai pertanyaan penutup saya dalam tugas saya mengamati Pak Marcel, saya hanya ingin tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Marcel ke depan itu dalam melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bica. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga dapat melakukan coaching dengan baik, lebih khusus berkaitan dengan mengajukan pertanyaan. Saya rasa itu kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi ke depan. Saya rasa demikian Ibu. Baik Pak Marcel. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Marcel ke depan dalam melakukan proses coaching itu adalah memperbaiki alur tirta ya, menjadi lebih baik supaya proses coaching itu benar-benar sempurna adanya. Ya, begitu. Luar biasa Pak Marcel. Demikian ya Pak Marcel kegiatan kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Ican yang tadi sudah keluar, mungkin ada tugas di kelas sebelah. Luar biasa, titip salam untuk beliau. Terima Sampai kasih, jumpa Bu. dan selamat untuk menyelesaikan tugas Terima kasih, Bu. selanjutnya. Selamat sore Ibu Ica. Selamat sore Pak Ican. Baik, aduh luar biasa ya. Ya. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Ica. Rupanya Ibu Ica dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji Tuhan. Ya, Amin. luar biasa. Itu yang kita harapkan. Ya, ya. Semoga dalam aktivitas kita itu selalu dalam keadaan sehat. Baik Ibu Ica. Ibu Ica, seperti yang kita janjikan kemarin bahwa Ibu Ica pada sore hari ini akan melakukan coaching dengan rekan sejabat, yaitu teman gurunya Ibu Ica, sehingga kehadiran saya di sini adalah sebagai supervisi ya, untuk mengetahui sejauh mana proses coaching antara Ibu Ica dengan coachingnya Ibu Ica, rekan sejabat dalam menggunakan alur tirta. Tetapi sebelumnya Ibu Ica, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian kepada Ibu Ica sebagai coach dalam proses coaching yang akan segera dilakukan. Baik, yang pertama Ibu Ica, rubrik penilaian yang pertama itu apakah coachingnya sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan alur tirta ya. Nanti Ibu Ica akan saya nilai, saya lihat bahwa apakah Ibu Ica itu sudah menggunakan alur tirta dalam proses coaching dengan rekan sejabat. Lalu yang kedua yang akan saya nilai nanti apakah Ibu Ica sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot atau kata kunci yang disampaikan kepada coach, dan
coach bisa menjawabnya. Ya. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan secara langsung jawaban dari coach atas pertanyaan yang diberikan oleh coach sesuai dengan sesuai dengan potensi-potensi yang dia miliki dalam proses coaching ini. Siap, Pak. Lalu yang keempat, dalam pelaksanaannya sebentar Ibu Ica, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu seperti adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi satu sama lain dalam proses coachingnya nanti. Lalu bukan hanya itu yang mau saya sampaikan Ibu Ica, bukan hanya rubrik penilaian, tetapi saya juga memiliki pertanyaan yang mendalam berkaitan dengan proses observasi yang saya lakukan nanti terhadap coach dan coachee. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Ica ingin kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik, Pak Supervisor, Ya. dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, Pak, yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, Ya. dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, Ibu Ica, dari 3 kompetensi yang Ibu Ica telah sebutkan tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik dari proses coaching yang akan dilakukan pada sore hari? Baik, Pak, dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi Ya. itu, jadi yang lebih spesifiknya itu adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Baik, Ibu Ica, terima kasih. Untuk 2 kompetensi ini memang harus dipenuhi oleh seorang coachee dan oleh seorang coach dan coachee dalam proses coaching yang akan segera berlangsung. Baik, kira-kira dari sekian itu, apa indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu Ica lakukan hari ini? Baik, Pak Ican. Jadi sebentar dalam proses coaching itu saya bisa merasakan bahwa apa yang saya buat sebentar ini berhasil atau tidak Iya, betul, dengan ditemukannya solusi betul. dari sebuah situasi yang dihadapi oleh coach saya sebentar. Iya. Jadi kalau sebentar bisa ada solusinya, maka dengan pasti saya pastikan bahwa proses coaching saya itu pasti berhasil. Iya, baik. Yang paling penting di sini Ibu Ica, nanti Ibu Ica akan melakukan coaching itu jangan berada di luar dari alur tirta. Kalau menggunakan alur tirta yang pasti sesuai dengan alur tirta. Baik Ibu Ica, terima kasih untuk perbincangannya. Selamat menjalankan proses coaching dengan rekan sejabat. Semoga apa yang menjadi perbincangannya sebentar dapat menemui sebuah solusi yang terbaik dalam proses. Baik, terima kasih Bu Ica. Action. Selamat sore Pak Marcel. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini Pak Puji Marcel? Tuhan baik Ibu. Luar biasa. Saya memang lihat aura wajah Pak Marcel ini hari bahagia Ya, Ibu. Baik Pak Marcel. Jadi hari ini seperti yang kita sudah sepakati Pak Marcel, kita akan melakukan proses coaching Pak Marcel. Ya, Ibu. Baik Pak Marcel, sebelumnya saya mau tanya, ini tujuan kita nih proses coaching ini sebenarnya ada apa nih Pak Marcel? Baik, terima kasih Bu. Mungkin sebelum ke sana tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas waktunya karena Ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan saya pada sore hari ini. Yang kedua, tentu Ibu seperti yang saya sudah sampaikan kemarin bahwa memang saya memiliki tujuan di mana saya mengalami sebuah situasi yang membuat saya merasa tidak nyaman di kelas. Ya, di mana saya memiliki persoalan. Kira-kira itu tujuan saya bisa berbicara berdialog dengan Ibu sampai pada sore hari ini. Ya, kurang lebih demikian Ibu. Baik, sudah Pak Marcel. Jadi Pak Marcel tengah menghadapi sebuah situasi yang tidak mengenakan bagi Ya. Pak Marcel. Baik Pak Marcel, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, hal apa yang mau kita capai dari proses diskusi ini Pak Marcel? Pak Marcel mau apa yang mau dicapai Pak? Baik, setidaknya Ibu, hal yang mau disampaikan dari diskusi ini bisa menemukan solusi dari situasi yang saya hadapi di kelas. Ya, dari persoalan yang saya hadapi selama ini kurang lebih beberapa hari terakhir ini bisa menemukan solusi dari diskusi kita hari ini. Baik,
pertanyaan lanjutan Pak Marcel. Memangnya seperti apa kendala dari situasi yang dihadapi oleh Pak Marcel? Seperti apa? Boleh diceritakan Pak Marcel? Baik, terima kasih Bu. Kendala yang saya hadapi di kelas itu, hampir sebagian besar anak-anak di kelas itu tidak aktif, semuanya pasif. Nah, karena persoalannya seperti itu yang membuat saya resah, saya gelisah sampai saat ini. Itu persoalannya bahwa dalam kegiatan proses pembelajaran bahwa anak-anak itu sangat pasif, ya, tidak aktif seperti yang di kelas-kelas lainnya. Kurang lebih seperti itu persoalannya. Baik. Sejauh ini langkah apa yang sudah Pak Marcel terapkan dalam proses pembelajaran sehingga situasinya seperti itu Pak Marcel? Baik Ibu, memang sejauh ini hal yang saya buatkan dalam proses pembelajaran dalam beberapa minggu terakhir ini, saya hanya menggunakan buku teks, baik itu buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru dalam proses pembelajaran. Artinya dalam proses pembelajaran Ibu, saya semata-mata menggunakan itu alur yang ada di dalam buku teks itu, buku teks dalam pelajaran siswa itu, kurang lebih seperti itu. Oh, sehingga menimbulkan situasi seperti itu. Ya, situasinya. Jadi dari langkah yang sudah dibuat muncul situasi yang tidak enak ya menurut Ya, Pak Marcel. kurang lebih demikian. Jadi rencananya Pak Marcel masih gunakan langkah itu atau mau ada perubahan upaya ke depan dari situasi itu? Karena gimana? Baik Ibu, hemat saya rasa langkah yang saya buat selama ini itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Karena ini setelah saya mengamati rekan yang ada di kelas lain, mereka pada antusias semua, anak-anaknya pada semangat, sehingga hal itu mungkin yang membuat di kelas saya tidak aktif karena langkah yang saya gunakan itu tidak tepat. Ya, kenapa di kelas lain aktif? Lalu apa rencana selanjutnya dari Pak Marcel? Baik Bu, rencana selanjutnya saya akan menggunakan media dalam pembelajaran. Media ini nanti baik berupa poster, berupa gambar, lebih khusus berkaitan dengan materi IPA pastinya. Ya, dan juga saya memiliki rencana, saya baru terpikir mungkin lebih bagusnya kalau kita menggunakan media yang bergerak atau menggunakan PowerPoint saat proses pembelajaran. Baik, dari jawaban Pak Marcel, bahwa Pak Marcel siap untuk apa ya, merubah rancangan media pembelajaran sehingga mengambil kembali mereka punya aktif dalam apa kegiatan pembelajarannya Pak Marcel ya. Ya. Ya, saya sepakat juga sih Pak Marcel, memang harus seperti itu Pak Marcel. Tetapi sedikit saya bertanya, apakah menurut Pak Marcel itu langkah yang konkret yang Pak Marcel pilih ini bisa tidak mengatasi persoalan? Baik Bu, saya yakin pasti akan menjawab saya punya persoalan. Ini saya sudah buat perbandingan dengan teman guru saya di kelas 5B. Pembelajarannya itu sangat aktif karena beliau menggunakan media dalam pembelajaran. Ini baru saya ingat kenapa mereka itu aktif. Sehingga saya yakin ketika dalam proses pembelajaran ini nanti saya menggunakan media atau menggunakan alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran, itu pasti akan merubah situasinya. Dari situasinya pasti akan anak-anak lebih aktif. Baik, Pak Marcel. Bagaimana bisa Pak Marcel tahu bahwa dengan rencana aksi itu nanti dapat memberikan perubahan dalam proses belajarnya Pak Marcel? Dari mana Pak Marcel bisa tahu Baik Ibu, bahwa langkah itu nanti benar-benar bisa berhasil? saya baru teringat tadi bagaimana proses pembelajaran di kelas B ya, dari rekan guru saya kelas 5B itu pembelajarannya sangat menyenangkan. Karena apa? Mereka menggunakan media. Kalau selama ini saya tidak, sehingga saya baru ingat dugaannya ketika nanti saya menggunakan media pembelajaran, maka proses pembelajaran di kelas pasti akan akan berubah dari pasif menjadi aktif. Pak Marcel kembali kelas 5 tadi. 5A ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita masuk dalam perbandingan, sekarang kalau Pak Marcel saya ukur dalam skala 0 sampai 10, Pak Marcel punya keadaan kelas dalam proses pembelajaran dia masuk di skala berapa? Ya kalau kita kategori dalam skala 0 sampai 10, jadi mas saya mungkin baru masuk di kategori 3, 4 ya. Karena memang sangat pasif. Iya. Sangat pasif. Baik, sudah Pak Marcel. Apakah perlu orang lain terlibat dalam rencana aksinya Pak Marcel ini? Iya, Bu, hemat saya sangat perlu. Saya sangat Siapa membutuhkan menurut orang. Pak Marcel yang
Menurut saya mungkin yang pertama itu rekan guru saya di kelas 5B itu yang memang proses pembelajarannya sangat aktif. Selain itu juga perlu juga saya informasikan kepada pimpinan terkait dengan ini. Ya. Baik, sudah Pak Marcel. Jadi intinya tadi bahwa Pak Marcel berbagi tentang unek ya, unek dalam hatinya Pak Marcel menjadi wali kelas 5A dengan keadaan siswa yang jauh berbeda dengan kelas 5B. Dan luar biasa tadi dari diskusi kita ini Pak Marcel juga dengan sendiri menemukan solusi dan diharapkan kita sama-sama komitmen, artinya bahwa apa yang ingin diupayakan oleh Pak Marcel nanti itu dapat memberikan dampak positif untuk peserta didik kelas 5. Baik Pak Marcel, akan ditunggu kembali bagaimana selanjutnya nanti dari proses PBM-nya Pak Marcel. Kapan Pak Marcel membutuhkan waktu saya, boleh, saya siap untuk saling berbagi dengan Pak Marcel. Baik, semoga upayanya Pak Marcel diberkati sehingga dapat memberikan nilai yang positif ya Pak Marcel. Baik, terima kasih Bu. Tentu kembali saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga saya bisa merasakan kelegaan sekarang. Ternyata saya akan berusaha seperti itu. Saya akan sampaikan kepada Ibu nanti. Saya akan berbagi lagi ketika di dalam kelas nanti mengalami perubahan. Mana rasanya setelah berbagi? Luar biasa Ibu. Saya sekarang sudah merasa senang. Kira ternyata saya tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan. Dengan berbagi seperti ini, akhirnya saya bisa menemukan solusi. Kita sama-sama saling mendukung Pak Marcel. Kami juga nanti mendukung Pak Marcel untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan kelas Pak Marcel ya. Terima kasih Bu. Baik. Demikian diskusi kita hari ini Pak Marcel. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Action. Ibu Ica, terima kasih banyak. Setelah beberapa menit yang lalu saya mengamati coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Ica. Sangat luar biasa ya Bu. Ya, Pak. Tentunya apa yang dibicarakan oleh Ibu Ica bersama dengan coaching, dan coaching pasti menemukan solusi. Ya. Saya lihat tadi dengan muka gembira Ria itu bisa Iya Pak, betul. mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Iya, iya. Baik Ibu Ica, kira-kira apa saja yang Ibu Ica lakukan? Apakah indikatornya sudah mencapai sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu Ica atau belum dalam proses coaching tadi? Baik Pak Supervisor, jadi dalam melakukan proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Betul. Yang pertama tadi kan saya sudah menanyakan tujuan dari diskusinya nanti untuk apa. Ya, betul. Kemudian dari coach saya juga dia sudah menjawab. Lalu kami sama-sama mengidentifikasi situasi yang coach hadapi. Lalu dia sendiri juga yang menentukan solusi atau upaya terhadap situasi yang tengah dia alami. Lalu juga sama-sama siap untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dia lanjutkan pada proses pembelajaran yang akan datang. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Ica. Dari coaching yang telah dilakukan tadi, saya lihat itu sudah menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses yang kreatif. Juga tadi saya amati bahwa coach itu dengan gembira karena sudah melepas dari belenggu-belenggu situasi atau persoalan yang dihadapi. Iya, Pak. Jadi itu harapan Ica, harapannya bahwa apa yang kita perbincangkan atau yang kita komunikasikan dengan coach dapat diberdayakan. Jadi seperti yang telah dilakukan itu tadi saya sangat senang karena sudah mengikuti alur yang telah dilakukan. Baik, sekarang pertanyaan saya yang kedua, Ica. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan? Baik Pak Supervisor, karena proses coaching ini kan tidak hanya hari ini Pak, masih berkelanjutan nanti ke depan, maka di proses coaching alur tirta ini saya harus kembangkan lagi, lebih sempurna lagi, supaya ke depan saya bisa melakukan proses coaching sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang di. Karena itu Pak Supervisor, saya akan
akan belajar lebih giat lagi dan mengembangkan kompetensi saya sebagai coach dalam melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ica. Penggunaan alur Tirta ini sangat asik ya Bu, Iya. dan yang tentunya bisa berkomunikasi dengan baik tanpa ada rasa tekanan. Iya Pak. Kemudian semuanya berjalan dengan penuh kebahagiaan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ica. Jangan lupa kembangkan alur Tirta yang akan digunakan pada hari ini ya. Iya. Sekian dan terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Ican. Selamat sore Pak Mance. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar lumayan baik. Baik. Puji Tuhan. Baik Pak Ican, sebentar lagi Pak Ican akan melakukan coaching ya. Iya. Dan saya di sini sebagai observer, tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian yang akan dilakukan sebentar. Iya, baik. Yang pertama nanti, apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, yang perlu diingat. Lalu yang kedua, apakah nanti Pecan sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada coaching. Lalu yang ketiga, ya, saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach Anda, apakah jawabannya sesuai dengan pertanyaan atau tidak. Dan yang keempat itu adalah dalam pelaksanaannya harus dengan prinsip coaching ya, seperti ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan juga dapat memaksimalkan potensi. Jadi kurang lebih 4 ini menjadi rubrikan penilaian sebentar yang saya akan amati pada saat Pak Ican melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya. Lalu sebelum kita masuk ke proses coaching, ada 1-2 hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Ican. Yang pertama, kompetensi apa yang Pak Ican ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Mancek, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengamati saya untuk melakukan coaching bersama rekan guru saya. Kompetensi yang akan saya jalankan atau saya kembangkan pada kegiatan ini, yang pertama adalah kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh coach kepada saya, kemudian saya akan menanyakan umpan balik berupa pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Jadi itu ada 3 kompetensi ya. Baik. Yang berikut Pak Ican, dari 3 kompetensi yang Pak Ican telah sampaikan tadi, kompetensi apa yang spesifik yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini? Yang pasti kompetensi yang spesifik itu adalah kehadiran penuh saya sebagai seorang coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas. Oke, baik Pak Ican. Jadi yang 2 ya, 2 kompetensi yang menjadi prioritas dalam kegiatan coaching nanti, yaitu kehadiran penuh dengan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu yang terakhir Pak Ican, pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dari coaching hari ini? Baik, indikator ketercapaian dari coaching yang akan dilakukan sore hari ini adalah seorang coaching bisa mendapatkan solusi dari situasi yang dia alami saat ini, sehingga harapannya bahwa seorang coaching dapat menemukan solusi atau jawaban atas apa yang dia alami saat ini. Oke, baik, luar biasa. Oke, Pak Ican, oke, selamat melakukan kegiatan coachingnya, dan saya tetap mengamati sebagai supervisor, dan semoga kegiatannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak Ican ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik, selamat sore. Selamat sore. Action. Selamat sore Bu Ica. Selamat sore, Pak Ica. Selamat bertemu kembali ya Iya, Bu. luar biasa. Iya. Apa kabar hari ini Bu?
Aduh, baik Pak Ican. Iya, luar biasa. Harapan saya juga Ibu tetap baik, saya juga baik, dan semua orang yang kita ketemui baik-baik ya. Iya, puji Tuhan ya Bu. Kemarin Bu, saya sempat telepon saya sempat telepon lewat WA bahwa pertemuan kita untuk hari ini. Ya betul. Ya, rupanya antusias kita juga untuk melakukan perbincangan ini ya sangat luar biasa ya Bu. Iya. Ya, baik, kira-kira apa yang mau kita bicara? Action. Baik, selamat sore Ica. Boleh. 25. Action. Selamat sore Ica. Terus Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak Ican, baik adanya. Baik Bu, apa kabar sore hari ini Bu? Luar biasa baik. Baik, semoga dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, baik Ibu, sesuai dengan janji kita via WA kemarin bahwa sore hari ini kita akan mengadakan pertemuan ya Bu ya. Iya. Ya, pertemuan berkaitan dengan bincang-bincang sedikit mengenai situasi kita di sekolah. Baik, kira-kira apa yang Ibu Ica mau sampaikan pada sore hari ini? Baik Pak, sebelumnya saya sampaikan terima kasih Ya, atas waktunya Pak Ican untuk bersama dengan saya mendengarkan saya punya keluh kesah. iya, Jadi Pak Ican, tujuan saya untuk bertemu dengan Pak Ican ini saya ingin menyampaikan suasana hati saya yang belakangan ini saya rasa juga kayak macam beban tuh Pak Iya. Ican. Gitu. Ada sesuatu yang menjanggal dengan perilaku anak-anak binaan saya Iya. dalam kegiatan ekstra kepramukaan. iya. Kira-kira dari dari kejanggalan-kejanggalan yang Ibu rasakan Iya. di sekolah ini, kira-kira apa yang Ibu bicarakan pada sore hari ini? Baik, Pak Ican. Jadi saya ini kan sudah mau berapa semester itu dipercayakan jadi koordinator ekstra kepramukaan. Semester ini baru saya merasakan kejanggalan yang seperti yang saya rasakan saat ini. Jadi dalam beberapa pekan ini saya punya anak binaan itu minat ke ekstra kepramukaan itu sepertinya sudah kurang, Pak Ican. Iya, Saya juga belum paham apa alasan mereka sampai mereka punya minat terhadap kegiatan ekstra pramuka ini jadi rendah begitu. oh, Nah, berarti kejanggalan yang Ibu rasakan selama ini Iya. adalah kurangnya minat dari anak-anak dalam mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Baik, kira-kira menurut Ibu Ica apa yang dikatakan janggal dari anak-anak itu? Jadi dari sekian jumlah anak binaan saya dalam kegiatan ekstra pramuka, Iya, kurang lebih seperempatnya itu minat mereka ke pramuka itu sudah kurang, Pak Ican. ya, Iya. Dan saya sudah selidiki kepada anak-anak tersebut dan mereka menyampaikan alasan yang sama. Rata-rata di antara mereka sampaikan bahwa selama kegiatan latihan pramuka sore hari itu mereka tidak bisa hadir karena di rumah itu mereka dipercayakan oleh orang tuanya untuk jaga adik yang punya adik, terus jaga rumah kalau orang tuanya lagi pergi berkebun, begitu. Jadi saya juga tidak bisa salahkan ke anak. Memang awalnya saya berpikir mungkin dari saya punya cara yang membuat mereka itu tidak minat dengan pramuka, kegiatan pramuka. Tapi setelah saya selidiki ternyata itu alasannya, Pak Ican. Begitu. setelah saya mendengar jawaban dari Ibu Ica berkaitan dengan keresahan yang dialami oleh Ibu Ica, bahwa memang begitu ya Ibu Ica, terkadang apa yang ingin kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu menjadi beban tersendiri ya Bu. Iya, sehingga dalam percakapan kita pada sore hari ini Ibu Ica sudah menceritakan tentang keresahan hatinya. Baik, kalau menurut Ibu Ica sendiri, kalau saya buat skala perbandingan itu dari 1 sampai 10, kira-kira kompetensi
kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Ica sendiri dengan siswanya Ibu Ica itu kira-kira masuk dalam poin yang keberapa? Baik, Ica. Saya kasih banding. Untuk saya sebagai pembinanya, saya bisa taruh di skala 8. Sedangkan saya punya anak bisa berada di 4 atau 5. Sekitar itu, Ica. Oh baik. Berarti di sini bahwa seorang Ibu Ica sendiri sebagai pembina itu sudah sangat aktif sekali. Sangat aktif sekali, Pak Ica. Namun partisipasi dari anak itu yang kurang. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin selama proses berjalannya kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini, mungkin ada hambatan atau halangan yang lebih urgent baik dari Ibu sendiri juga dari anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi hambatannya itu Pak Ican itu dari anak-anak binaan saya, sehingga materi latihan saya itu tidak pernah maju. Contohnya begini Kak Pecan, hari ini minggu ini mereka datang, Sabtu lagi nanti mereka tidak datang, kemudian Rabu nanti datang, Sabtunya tidak datang, pokoknya seperti itu. Sehingga begitu misalnya hari Rabu ini mereka tidak datang, materi yang mereka tidak dapat di hari Rabu mau tidak mau saya ulang di hari Sabtu. Pokoknya seperti itu, sehingga materi ekstra kepramukaan saya itu tidak pernah tuntas satu semester untuk belakangan ini. Akan saya resah sekali itu sebagai apa sekali penyebabnya, makanya saya selidiki dan itu sudah alasannya. Baik, saya juga merasa kasihan ya Bu, maksudnya kasihannya bahwa Ibu sudah berjuang mati-matian untuk membawakan kegiatan ekstra kepramukaan ini, namun kesadaran dari orang tua juga dari anak itu sendiri masih baik. Semoga Ibu tetap tetap kuat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Baik Ibu, selain hambatan, kan tadi Ibu Ica sudah mengutarakan tentang hambatan, baik dari terlebih khusus dari anak-anak itu sendiri. Adakah solusi yang ingin Ibu Ica tawarkan? Dari ke depan ini Pak Ican, saya merencanakan begini. Nanti saya koordinasi dengan pimpinan sekolah untuk adakan pertemuan khusus kepada orang tua dari anak siswa binaan saya dalam ekstra kepramukaan, supaya saya akan memberikan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya ekstra pramuka dalam dunia pendidikannya anak-anak. Karena ini kan Pak Ican, pramuka inilah ekstra wajib, tidak hanya ada di SD, tapi dia juga nanti berkelanjutan. Nah, makanya nanti saya harus koordinasi dengan pimpinan supaya siapkan waktu khusus untuk melakukan pertemuan dengan orang tua dari siswa binaan saya. Itu yang pertama Pak Ican. Yang kedua, nanti saya akan melakukan daftar hadir selama kegiatan latihan sudah. Jadi tidak hanya di kegiatan pramukanya, kegiatan harinya pramuka tidak, tapi selama latihan saya akan buat daftar hadir. Nanti dari daftar hadir ini saya akan rekap siswa mana yang sering tidak hadir. Sehingga saya nanti kan bisa melakukan pendekatan lebih jauh lagi dengan siswa yang memang benar-benar jarang hadir. Terima kasih Bu Ica. Ibu Ica sudah menjawab bagian dari tujuan, kemudian masalah, juga strategi dan solusi yang akan ditawarkan dan dikembangkan untuk keluar dari masalah ini. Kemudian Ibu Ica, adakah rencana aksi yang akan selain solusi-solusi itu, rencana aksi nyatanya yang akan dikembangkan untuk untuk ekstra kepramukaan? Jadi rencananya nanti ke depan ini tadi Pak Ica, seperti yang saya sampaikan ke Pak Ica, nanti saya akan melakukan sosialisasi dengan orang tua, khusus orang tua anak binaan saya. Kemudian saya akan mengabsen setiap kali kegiatan kepramukaan. Jadi kalau saya temukan ada siswa yang sama terus untuk tidak aktif kegiatan, maka saya akan lakukan pendekatan khusus baik kepada siswanya sendiri maupun kepada orang tuanya. Bila perlu nanti saya bikin kunjungan rumah seperti itu Pak Ica. Jadi itu saya punya rencana ke depan. Berarti kalau itu rencananya, berarti ukuran keberhasilannya juga Ibu terlihat dari keaktifan mereka untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik Ibu Ica, satu pertanyaan lagi, kira-kira siapakah orang-orang yang ingin Ibu Ica terlibat dalam kegiatan ini supaya
bisa menggerakkan hati dari anak-anak yang belum terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, pasti Pak Ican yang menjadi orang yang terlibat dalam saya punya kegiatan yang pertama adalah pimpinan, Iya, betul. yang kedua saya punya rekan-rekan guru, Iya. yang ketiga orang tua dari Ibu terlihat Ya. dari keaktifan mereka untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik Ibu Ica, satu pertanyaan lagi, kira-kira siapakah orang-orang yang ingin Ibu Ica terlibat dalam kegiatan ini supaya bisa menggerakkan hati dari anak-anak yang belum terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, pasti Pak Ican yang menjadi orang yang terlibat dalam saya punya kegiatan yang pertama adalah pimpinan, Iya, betul. yang kedua saya punya rekan-rekan guru, Iya. yang ketiga orang tua dari siswa binaan saya, dan yang keempat adalah siswa itu sendiri. Baik, luar biasa Ibu Ica, sudah menceritakan semuanya, kemudian sudah menawarkan solusi, kemudian rencana tindak lanjut, aksi nyata yang akan dilakukan untuk keluar dari situasi yang dihadapi saat ini. Baik Ibu Ica, pertanyaan yang terakhir sudah ini Ibu Ica. Bagaimana perasaan Ibu Ica setelah komunikasi pada sore ini? Lega sekali Pak Ican. Ya. Yang pasti saya sudah lega, saya punya beban bisa berkurang karena saya sudah berbagi dengan Pak Ican. Hari Pak Ican juga sudah ada sedikit kasih penguatan ke saya, jadi otomatis saya punya beban sedikit sudah berkurang. Iya, bagus. Baik Ibu Ica, terima kasih Ibu Ica. Semoga proses coaching atau percakapan yang kita bangun pada sore hari ini dapat membuahkan hasil. Saya akan menunggu kabar baiknya ya Bu. Iya. Semoga kedepannya dari berapa persen anak-anak yang ikut menjadi 100% itu Iya. sangat luar biasa. Tentunya saya sangat bangga dengan proses ini Bu ya, karena jarang sekali proses-proses seperti ini, komunikasi seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih banyak Ibu, semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan semoga tetap dalam keadaan sehat. Iya, Pak Ican. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ican. Action. Baik, Pak Ican, Terima kasih ya. bagaimana? Kabar baik sekali sore hari ini. Oke Pak Ican, saya barusan menyaksikan bagaimana proses coachingnya tadi, luar biasa. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Pak Ican saat melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan Ibu Ican? Baik, Pak Mancek, terima kasih. Perasaan saya tadi awalnya saya mengira bahwa coach saya tidak mengeluarkan semua dia punya situasi-situasi tidak enak di sekolah. Ternyata coach saya itu memberikan semua keunekan-keunekannya sehingga dia keluar dari keunekannya itu. Dan perasaan saya juga senang, dia senang, saya juga senang. Oke, Ya. baik Pak Ican. Apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin tercapai tadi? Ya, baik Pak Mancik, terima kasih. Yang saya lakukan adalah dalam proses coaching menggunakan alur tirta ini adalah yang pertama adalah menanyakan tujuan dari proses coaching. Kemudian selain dari tujuan juga mengidentifikasi persoalan atau situasi yang dihadapi oleh seorang coaching. Kemudian rencana aksi nyata serta tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali sebuah situasi yang dihadapi dan menemui solusi dari proses percakapan yang kami bangun. Oke, baik Pak Ican. Terus terang dalam proses coaching tadi Pak Ican sudah berjalan dengan baik ya, dan alurnya sesuai dengan alur tirta. Dan sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga ini tadi bisa menumbuhkan serta menemukan solusi dari permasalahan coachnya.
Lalu yang berikut dari coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, seperti ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga dapat memaksimalkan potensi ya. Lalu Pak Chan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan observasi melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ya, dikembangkan? baik Pak Mancik, kompetensi yang dikembangkan dalam proses coaching tadi adalah dengan cara memahami proses alur tirta. Yang pertama sekali itu adalah memahami proses alur tirta, sehingga saya bersama dengan coach saya tadi dapat melakukan komunikasi yang lebih aktif dan efektif dalam proses coaching yang kami lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Chan, luar biasa telah meluangkan waktunya tadi untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Ica. Saya berharap kegiatan ini kita bisa lakukan secara berulang-ulang demi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Selamat ya Pak Chan. Baik, terima kasih banyak Pak Mancik.